Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Sekarang saya ingin mendapatkan inspirasi apa? Inspirasi, semangat sebagai satu dari sekian banyak perempuan di Indonesia, dari ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin Bu Siti bisa cerita dulu. Ibu, bagaimana sebagai seorang perempuan konsisten mewujudkan mimpi sampai bisa meraih saat ini? Saya belum tahu apakah Ibu masih punya mimpi yang lain dalam hidup ini, tapi mungkin Ibu bisa memberikan semangat kepada kami perempuan-perempuan di Indonesia. Ya, saya sih pertama ya, saya kan sekolah dasarnya di Muhammadiyah. Jadi saya punya pendidikan karakternya cukup kuat karena waktu saya sekolah itu tiap hari harus melapor kepada Pak Guru bahwa hari ini saya berbuat salah apa. Tiap hari, Bu? Tiap hari, jadi tiap hari setor. Mula-mula jumlah kesalahannya ada 9, tuh jadi 7 dan seterusnya berkurang. Tapi yang bisa kita lihat dari situ adalah kejujuran. Bahwa kejujuran itulah yang akan menolong hidup kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini peristiwa yang saya hadapi gitu ya di kehidupan sejak saya masih anak-anak. Saya ditinggal ibu saya itu saya baru lulus SMA. Ibu saya wafat. Sebelum wafat itu sempat ada ngobrol sama saya. Saya termasuk yang rajin diajak ngobrol. Karena saya berteman sama ibu saya sama ayah saya. Dia bilang begini, dia lihat kakak saya menangis, terus dia bilang sama saya, air mata itu nggak bisa menolong. Jadi nggak usah menangis, kata ibu saya, selesaikan aja kalau ada masalah gitu. Nah, terus dia bilang lagi, memang kata orang perempuan itu langkahnya pendek gitu, tidak sepanjang laki-laki. Kata orang, kata dia, tapi saya tidak percaya, kata dia begitu. Itu yang cuplikan-cuplikan yang saya tangkap di dalam kehidupan. Terakhir saya waktu sekolah di Belanda tahun 85 sampai tahun 88, itu saya menemukan pandangan begini, whatever women do, they must do twice as men to be thought half as good. Berarti effort kita bekerja harus 2 kali laki-laki, padahal kita baru dinilai dari setengahnya dari laki-laki. Jadi aduh, saya harus kerja baik begitu. Jadi konsisten untuk mendapatkan baik terus gitu. Nah, itu yang selalu akhirnya juga ya melekat ke diri saya gitu. Dan membentuk sosok ibu. Mudah-mudahan jadi menteri begini kagak nyusahin anak buah gitu. Jadi kita tanya Jangan ini staf-staf saya pada bilang ini ibunya kayak gitu, gue jadi susah gitu. Nah, kita survei nanti. Bu Ida. Iya. Apa tuh? Kata-kata inspirasi buat kami semua para perempuan Indonesia. Jangan pernah menyerah dengan keadaan dan jangan pernah takut dengan tantangan. Saya itu sampai sekarang ya persepsi masyarakat masuk politik itu butuh banyak effort lah ya, butuh modal yang tidak sedikit. Dan saya yang seorang perempuan yang katanya masuk politik itu harus bermodal, saya itu jadi anggota DPR yang pertama kali pemilu itu, saya nggak ada modal sama sekali. Bahkan pada waktu itu banyak orang yang karena mungkin ya masih euforia reformasi ya, pulang kampanye itu saya dikasih amplop yang isinya duit entah 100.000 entah itu masih. Jadi saya merasa bahwa ternyata nggak seperti bayangan orang. Dan justru ibu yang dibantu gitu. Justru yang dibantu itu pemilu 99. Pemilu berikutnya orang masih menganggap bahwa dan pemilu 2004, pemilu 2009 masih saja orang menganggap bahwa politik itu butuh modal yang tidak besar, yang tidak kecil. Tapi yang saya harus akui, modal sosial itu juga nilainya luar biasa. Saya merasa kenapa saya bisa menjadi anggota DPR pada waktu itu, karena saya merasa
selama ini bersama dengan banyak teman, saya melakukan sesuatu dengan banyak teman. Dari sesuatu yang saya lakukan itulah ternyata saya bisa mendapatkan, kalau kita bisa memanen lah kalau bisa dibilang begitu. Jadi betapa penting melakukan sesuatu meskipun pada waktu itu kita tidak berpikir akan mendapatkan manfaat dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi berbuat baiklah selama kamu bisa melakukan sesuatu, pasti kamu akan dibalas oleh Allah dengan caranya Allah gitu. Oke. Terima kasih Bu. Mbak Karina nih, Mbak Karina jauh-jauh dari Oxford mungkin bisa menyemangati kami semua. Perempuan-perempuan Indonesia masih menonton Anda, kira-kira Anda mau memberi semangat apa kepada perempuan-perempuan Indonesia? Ya, kalau pesan saya sih, saya berharap para wanita di Indonesia, perempuan di Indonesia, punyalah mimpi yang tinggi. Tapi mimpi yang tinggi saja tidak cukup. Ya, kita harus membekali diri sendiri dengan kemampuan, skill, ilmu pengetahuan, supaya kalau ada kesempatan ya kita bisa meraihnya. Jangan mendengarkan komentar-komentar negatif yang dari luar, karena itu merugikan diri sendiri. Jadi kalau kita punya tujuan hidup, lakukan saja. Nanti kita lihat hasilnya nanti. Oke. Karina mungkin sering mendapat pertanyaan ini di media sosial gitu, atau yang mungkin yang berkontak dengan Karina. Karina ada rencana balik ke Indonesia nggak? Kira-kira bisa saya lihat kalau semua yang wawancara Karina tuh via Zoom seperti saya saat ini. Mungkin suatu hari kita bisa wawancara secara langsung. Mbak Karina mungkin mau mengabdi di dalam negeri atau saat ini untuk sementara masih tetap akan ada di Oxford? Ya maksud kalau saya balik ke Indonesia pun saya harus ada tujuannya. Kalau saya dibutuhkan ya saya siap untuk membantu Indonesia. Oke, tapi siap ya, untuk kalau saya dibutuhkan. Oke, wah, siap untuk membantu Indonesia kalau dibutuhkan. Kita butuh banyak perempuan, banyak laki-laki yang berkualitas. Tadi kita akan punya 2045 punya bonus demografi, tapi itu akan menjadi bonus kalau kita sumber daya manusianya berkualitas. Sesaat lagi kami tetap akan kembali di Forum Christian untuk Anda.